warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Sri Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan, Sinembah. Materi video kesempatan kali ini untuk kelas 12, yaitu mengenai pembahasan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yuk lihat video selengkapnya. Kejayaan Islam di abad pertengahan merupakan pencapaian yang luar biasa, yang tidak mungkin akan bisa terulang kembali. Kejayaan Islam yang sangat pesat ini terjadi antara kurun waktu abad ketiga sampai dengan abad kelima Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan muslim yang berkompeten dalam berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu Islam maupun ilmu-ilmu umum. Oleh karena itu, periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan pemikiran budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Kemudian, masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut juga dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut juga dengan Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering juga disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, serta ilmu bangunan seperti arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian, sedangkan sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian, faktor-faktor kemajuan peradaban Islam meliputi yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya kegerakan penerjemah. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Dan yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tadi kita bahas mengenai faktor-faktor kemajuan peradaban Islam ada 5. Kita ulas masing-masing satu persatu. Yang pertama tadi terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintah. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kemudian yang kedua tadi, gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan dilakukan dalam 3 fase, yaitu pada masa yang pertama, Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, penerjemah didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Dan yang ketiga, setelah tahun 300 Hijriah
Dalam fase ini, proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemudian tadi berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri yang ketiga. Hal ini ditengahi dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah-madrasah dan universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang seiring dengan berkembangnya dan kemajuan budaya Islam sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawa ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, serta unsur budaya lainnya. Kemudian termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Majunya pola pikir filsuf Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam. Sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Hawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umayyah, Khayyam, dan Ibnu Rushd. Kemudian yang terakhir tadi, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Demikian pembahasan mengenai faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih untuk anak ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.